Kericuhan di Halbar, adu jotos di DPRD, pemukulan Kadis Disperindak Kop jadi sorotan. Hai guys, hari ini saya ada di kantor Disperindak Kabupaten Halmahera Barat. Saya memantau situasi terkini terkait dengan aksi pemukulan kepala dinas terhadap salah satu masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa di tempat ini. Ini situasinya sekarang seperti ini. Berjaga-jaga polisi di kantor Disperindak dan kantornya sementara ini dalam keadaan tersegel. Saya amati di awal tadi, memang tersegel ini dilakukan oleh masyarakat bersamaan dengan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Pemirsa, coba lihat di sebelah sini, cukup banyak masyarakat yang hadir di sini karena mereka merasa tidak setuju dengan aksi preman yang dilakukan oleh Pak Kepala Dinas Disperindak Kabupaten Halmahera Barat. Oke, daripada kita penasaran, coba kita tanya-tanya kepada si korban atas kejadian tersebut. Saya tempel spanduk. Saya bikin kayak karton Manila tadi ada 5. Jadi saya tempel karton Manila itu, Pak Kadis datang dengan DP staff, dengan rampas karton Manila. Nah, disitulah terjadi cekcok. Dari cekcok terus kita bicarakan dengan Pak Tua. Jadi intinya kita punya tujuan untuk mentempel kita aspirasi yang ada, kita ada 5 karton itu. Jadi bicara tempel, betul terfokus ke tempel sampai susu ampa. Kelima itu tinggal yang merah itu. Kita bilang mau boikot kantor. Alat itu, komando itu pesta suruh copot. Dong robe, langsung kita bilang bikin apa robe, kita tolak dia pesta. Bukan kita pukul. Kita dorong dia pesta, kalau dorong serang pakai. Ya apa nih pamflet itu? Di situ kita bilang kantor ini pelaku pungli. Kantor pelaku pungli, terus copot Kadis Disperindak Kop, copot kabit perdagangan pelaku pungli, terus di situ ya pokoknya tentang pungli-pungli kayak begitu, tentang masalah BBM. Karena kita juga pelaku pasar, kita beli minyak 9.000 atau liter, kita juga berjual di warung juga kayak begitu. Pada intinya disampaikan tadi soal kelangkaan minyak tanah yang Barat. Iya. Terus Kadis itu kabit Pindakop itu ambil minyak dengan harga head 4.300, dia jual ke sub pangkalan 6.500. Berarti itu sub nilai aturan, sedangkan harga head 4.300. Saya punya bukti fisik, saya punya transferan, ada semua. Terus ada setiap kabit perdagangan itu turun untuk ke pangkalan-pangkalan atau ke pengecer-pengecer itu, dia selalu minta uang ke pangkalan pengecer sebanyak 500.000 setiap turun ke pangkalan. Ada bukti juga? Ada bukti. Ada beberapa pengecer, beberapa agen juga mengakui dan siap bersaksi untuk saya. Selaku orang tua dari korban, apa yang ingin Uni sampaikan? Itu mulia ini kan itu terlalu melebihi, artinya cara pukulan itu kalau cuma laps 1 kali kah, atau ini pukul kayak pukul samsak itu kan bukan manusia lagi, itu binatang itu. Kalau memang dia anarkis, panggil polisi atau harus Satpol PP yang dia ambil tindakan sewenang-wenangnya, dia suka-suka. Oke, keluarga terterima baik itu, jelas tetap proses itu. Baik pemirsa, dari kejadian tersebut menarik perhatian Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Julius Marau, bahkan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang turun di lapangan meninjau pasca dari insiden tersebut. Apa ini buat pelayanan? Siapa yang tadi kamu di sini keluar dari makanya boleh. Jangan itu bercakap.
Yang kunci saya, yang kunci saya. Ini yang disuruh. Adanya di dewan ini siapa yang suruh saya? Dong yang suruh saya yang kunci. DPR pasal apa? Pasal apa? DPR yang segel. Itu warga yang apa? 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 Saya ditanya apa? Apa? Dia bicara. Ini yang dijaga masuk di pemerintah. Kamu menyelesaikan masalah. Kita terpatul. Bodoh. Bodoh. Hei, dia orang tua kita akan jangan bodoh kambing. Hei, jangan bodoh. Hei, buka. Halmahera Barat, Halbar, kericuhan nyaris terjadi antara sejumlah anggota DPRD Halbar dan Sekda Halbar setelah mencuatnya kasus pemukulan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Disperindakop, terhadap seorang warga Jailolo. Insiden ini kini menjadi perhatian publik, memicu desakan agar kasus tersebut segera diselesaikan melalui jalur hukum. Kasus ini bermula dari laporan seorang warga yang menjadi korban pemukulan oleh Kadis Disperindakop. Korban menyampaikan aspirasinya terkait dugaan pungutan liar, pungli, yang dilakukan oleh Kadis dan stafnya terhadap agen penjualan minyak tanah di Kabupaten Halbar. Selain pungli, korban juga mengungkapkan bahwa harga jual minyak tanah yang ditetapkan Disperindakop tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh Pemda dan DPRD. Merasa resah dengan situasi tersebut, korban mendatangi kantor Disperindakop untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Namun, niatnya untuk berdialog justru berujung pada tindakan kekerasan fisik. Postingan yang mengungkap insiden ini langsung menyebar luas di media sosial. Ungkapan, "Ya setiap ada asap pasti ada api," menggambarkan keprihatinan masyarakat terhadap dugaan praktik korupsi yang terjadi. Beberapa pihak, termasuk anggota DPRD, bahkan hampir terlibat adu jotos dengan Sekda Halbar sebagai bentuk ketidakpuasan atas penanganan kasus ini. Kasus ini memunculkan harapan agar dugaan adanya mafia minyak tanah di Halbar bisa segera terungkap. Kelangkaan minyak tanah yang kerap dirasakan masyarakat, khususnya di desa-desa, diakini dipengaruhi oleh praktik-praktik tidak sehat di Disperindakop. Masyarakat seharusnya berterima kasih kepada korban yang berani menyuarakan kebenaran. Ini langkah awal yang baik untuk mengungkap mafia minyak tanah dan menciptakan perubahan di awal tahun baru ini, ujar salah satu tokoh masyarakat setempat. Masyarakat Halbar mendesak agar kasus ini diusut hingga tuntas. Tindakan kekerasan fisik oleh pejabat publik tidak dapat ditoleransi, terlebih jika menyangkut aspirasi masyarakat yang berupaya mengungkap ketidakadilan. Dengan pengungkapan kasus ini, diharapkan distribusi minyak tanah dapat kembali normal dan bebas dari praktik pungli. Mempromosikan kebenaran adalah langkah awal menuju kebaikan bersama. Usut tuntas kasus ini demi keadilan bagi masyarakat Halbar dan untuk memastikan tidak ada lagi kelangkaan minyak tanah akibat ulah segelintir oknum. Kontributor Jejak Digital News, Joni melaporkan.